siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Kepada Ibu Junita untuk menyampaikan dan memaparkan rancangan aktualisasi waktu Ibu 7 menit dari sekarang. nggih. Dipersilakan. Mohon izin Pak Agus, Pak Yanto dan Pak Gunawan, saya mohon izin share. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Bapak Penguji, Bapak Agus Mahasin, kepada Bapak Mentor, Bapak Suyanto SPD MPD, kepada coach sekaligus mentor Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MPD. Di sini perkenalkan diri, nama saya Junita Dwi Armayati. Saya sebagai guru PJOK di MTSN 11 Boyolali. Untuk selayang pandang profil organisasi MTS 11 Langsung Boyolali aja itu. ada di nggih, Langsung kasih itu. nggih. Untuk tugas dan fungsi ahli pertama, guru ahli pertama yang pertama Langsung sebagai aja Ibu. perencanaan. Nggih. Ya langsung aja. Untuk isu yang Ya. teridentifikasi yang sudah kami identifikasi yang ada di MTSN 11 Boyolali, yang pertama dari 5 isu dari APKL itu sudah terdapat 3 isu USG. Yang pertama, ranking pertama ada kurangnya sosialisasi tentang pola hidup sehat yang mengakibatkan menurunnya kebugaran jasmani siswa-siswi MTS di MTS 11 Boyolali. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang berbasis inovatif sehingga mengakibatkan kurang optimalnya keterampilan motorik peserta didik di MTSN 11 Boyolali. Untuk yang ketiga, belum optimalnya pemeliharaan alat olahraga di MTSN 11 Boyolali. Berdasarkan hasil analisis teknik USG yang ada, isu paling prioritas yang saya angkat yaitu kurangnya sosialisasi tentang pola hidup sehat yang mengakibatkan menurunnya kebugaran jasmani siswa-siswa MTSN 11 Boyolali. Untuk deskripsi isunya sendiri, saya mendapatkan permasalahan mendasar yaitu kurangnya sosialisasi tentang pola hidup sehat dan pola hidup yang pasif yang menyebabkan minimnya edukasi terkait gizi seimbang dari aktivitas fisik serta kurangnya ruang dan kesempatan untuk berolahraga secara menyenangkan untuk peserta didik dan menyebabkan menurunnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Dari kebugaran jasmani sendiri itu sangat penting untuk menunjang aktivitas pembelajaran anak, terutama di MTSN 11 Boyolali. Di sisi lain juga siswa yang kurang bugar cenderung sulit fokus dan mudah mengalami kelelahan pada saat pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran PJOK, tetapi kebanyakan di pembelajaran yang lain, begitu. Untuk penanganannya, nanti saya akan menggunakan permainan kebugaran sirkuit game atau pos kebugaran. Yang pertama ada lompat tali, sit up, push up, dan zigzag run atau lari zigzag. Untuk nilai plus dari pendekatan ini yaitu dalam satu rangkaian siswa dapat melatih kebugaran secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di satu kebugaran saja, tapi dapat melatih ke tingkat kebugaran secara menyeluruh, dapat meningkatkan intensitas aktivitas fisik karena siswa bergerak terus-menerus dari pos satu ke pos yang lain tanpa memiliki banyak waktu istirahat. Untuk pe- permainan kebugaran ini sendiri juga dapat melatih aspek kebugaran dan pos bisa dibuat di lapangan yang kecil, jadi tidak harus membutuhkan lapangan yang besar. Bisa digunakan di aula, bahkan ruang kelas yang dimodifikasi sehingga dapat mengefisiensi waktu dan ruang dan dapat mengurangi kebosanan karena ada variasi gerakan dari setiap pos satu ke pos yang lain. Seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri, nanti yang pertama saya akan melakukan pretest menggunakan materi kebugaran jasmani dengan instrumen TKJI yang sesuai dengan usia anak SMP 13 sampai 15 tahun, dengan berkonsultasi dengan kepala madrasah sebagai mentor dan membuat laporan sederhana dan melakukan evaluasi kegiatan pretest kebugaran jasmani yang sudah dilakukan. Untuk yang kedua, nanti membuat modul ajar atau RPP yang menyisipkan materi peningkatan kebugaran jasmani agar isu yang sudah yang saya angkat itu akan berefisien dengan peningkatan kebugaran yang ada. Untuk yang ketiga, membuat media pembelajaran. Jadi setelah membuat RPP, rancangan pembelajarannya, nanti saya membuat media pembelajaran dalam bentuk LKPD ataupun permainan yang tadi yang sudah akan saya lakukan
menggunakan permainan kebugaran sirkuit game dan menyusun aturan permainannya. Bagaimana cara melakukan permainannya dari pos satu dengan sampai ke pos selanjutnya, seperti itu. Untuk yang keempat, melaksanakan pembelajaran kebugaran jasmani sesuai dengan RPP dan media pembelajaran yang sudah saya buat tentang pembelajaran kebugaran jasmani menggunakan permainan kebugaran sirkuit game atau pos kebugaran. Untuk yang terakhir, saya melakukan evaluasi terhadap materi kebugaran jasmani. Untuk evaluasi sendiri, nanti saya masih berkonsultasi dengan Bapak Kepala Madrasah sebagai mentor dan melakukan kebutuhan yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan untuk melakukan post-test dan kegiatan post-test ini untuk peningkatan kebugaran jasmani, lalu membuat laporan sederhana tentang hasil post-test itu nanti berupa saya memberikan angket untuk anak-anak isi, nanti untuk hasilnya akan saya olah untuk menjadikan laporan. Untuk yang terakhir, nanti saya akan memberikan reward kecil kepada anak-anak yang sekiranya ada peningkatan dari kebugarannya dari yang post-test, dari yang sebelum melakukan dan setelah melakukan. Untuk rekapitulasi rencana habituasi yang sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yang pertama, kegiatan pertama ada di orientasi pada pelayanan dan akuntabel. Untuk yang di modul ajar dan RPP ada di akuntabel, harmonis, loyal, dan kompeten, serta kolaboratif. Untuk yang media pembelajaran berorientasi pelayanan dan kompeten dan adaptif. Untuk yang melaksanakan 2 menit lagi ya. pembelajaran kebugaran jasmani berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Untuk yang evaluasi masuk ke orientasi pelayanan dan akuntabel. Untuk jadwalnya seperti ini Bapak, seperti yang sudah saya paparkan di layar. Untuk kendala dan antisipasi sendiri, kemungkinan kendala pasti ada, tetapi ada antisipasi yang sudah diberikan, yang kemarin sudah saya sampaikan kepada mentor juga, dapat mengenai format dan tujuan dari TKJI yang sudah ada, menggunakan sumber referensi untuk pembuatan RPP dan mendesain pembelajaran dengan aturannya itu yang mudah dipahami dan melibatkan siswa, jadi ke student center, terus melaksanakan pembelajarannya juga untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, karena memang 1 menit anak-anak, lagi ya. oke, anak-anak usia remaja masih membutuhkan permainan yang menyenangkan. Untuk yang terakhir, menyusun jadwal evaluasi perencanaan yang matang dan berkoordinasi dengan mentor kepala madrasah. Terima kasih dari saya, Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Junita yang telah memaparkan rancangan aktualisasi. Waktu Oke. selanjutnya 3 menit untuk mentor kepada Bapak Suyanto. Waktu 3 menit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku mentor dari peserta Pastar Junita di Armenia Sarjana Olahraga. Hari ini saya akan memberikan penguatan atas rencana dalam pengoptimalan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan kebugaran sirkuit game. Inisiatif ini sangat baik dan selaras dengan tuntutan kurikulum yang mendorong pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berdampak nyata bagi perkembangan peserta didik. Sebagai calon ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berakhlak, saya mengajak untuk terus menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah inovasi. Langkah-langkah yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Rencana ini menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Telah menyusun metode yang menyenangkan, tetapi bertujuan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ini mencerminkan semangat pelayanan yang humanis dan edukatif. Kemudian yang kedua, akuntabel. Setiap kegiatan dalam sirkuit game dirancang dengan indikator capaian yang jelas. Suaranya belum dihidupkan, Pak.
Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Terus Ini penting untuk membangun budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kompeten rancangan yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip pedagogi olahraga di referensi pembelajaran serta manajemen kelas. Ini membuktikan bahwa beliau terus mengembangkan kompetensi profesional sebagai guru PJOK yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kemudian yang keempat, 1 menit lagi, Bapak. permainan yang bersifat kolaborasi sportif dalam sirkuit game mampu menumbuhkan sikap toleransi, kebersamaan, dan empati antar siswa. Ini juga telah merancang aktivitas inklusif dapat diikuti oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Kemudian loyal, komitmen yang mengembangkan potensi siswa sesuai dengan visi dan misi madrasah, menunjukkan suatu kesetiaan terhadap institusi dan negara. Loyalitas ini penting dalam menjaga integritas profesi guru ASN. Kemudian yang keenam, adaptif, telah menunjukkan kemampuan menyesuaikan metode-metode pengajaran dengan karakter siswa, serta memanfaatkan pendekatan permainan untuk mencapai tujuan. Ini menunjukkan bahwa eh, terbuka sebagai untuk salah satu inovasi. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Kegiatan ini dapat diperkuat dengan melibatkan kolaboratif antara guru dan siswa, orang tua. Saya sangat mendorong untuk terus membangun komunikasi kerjasama antar lintas pihak guna memperluas dampak dalam program ini. Dalam penutup, saya mengaspirasi penuh inisiatif eh, Junita dalam menyusun dan melaksanakan program ini. Teruslah belajar, berinovasi, dan menginspirasi. Semoga program ini dapat berjalan optimal dan menjadi praktek baik yang dapat direfleksikan di satuan pendidikan lainnya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyanto yang telah memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi Ibu Junita. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Pak Agus menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin sekaligus dengan masukan. Monggo Pak Agus. Terima kasih, Coach dan mentor Pak Gud dan Pak Yanto. Bu Junita, izin saya ini ya tanya apa itu nanti dari sisi ini ya, dari sisi menjawab pertanyaan isu yaitu kurang sosialisasinya tentang pola hidup sehat dan menurut kebugaran jasmani siswa eh, dengan kegiatan yang dengan rancang apa itu? Ini kan langsung nanti praktek pada pada apa ya melalui pos apa tadi? Pos Poskim tes ya, Pak? Bapak. Oke, Tidak punya pos kebugaran. Pos poskim kebugaran. dari dengan instrumen Iya. TKJI. Nah, untuk ini dari apa itu dari sini ada enggak tahapan biar mereka paham gitu ya pentingnya urgensinya kebugaran di mana. Ini kan langsung praktis gitu ya, praktis bagaimana dan memberikan penanaman pada anak pentingnya kebugaran eh, agar anak tidak mager gitu ya, agar tidak mager langsung nanti ini nanti di tahapan mana begitu saya Mbak. Karena kan isunya kan kurangnya sosialisasi tentang pola hidup sehat. Ya, Oke. di samping saya sudah cocok dengan tahapan ini, tapi sepertinya ada yang miss, ada yang ini. Jadi untuk pemahaman kepada anak perlunya pola hidup sehat agar ini di sisi sebelah mana ya? Oke. Mohon izin menjawab Bapak. Jadi, Untuk penanganan kebugaran jasmani sendiri, sebenarnya di MTSN 11 Boyolali itu sudah ada Bapak, dengan kegiatan Jumat Sehat. Nah, untuk nanti kegiatan tersebut kemungkinan akan saya tambahkan untuk anak itu agar kebugaran jasmaninya itu bertambah. Untuk yang tadi sudah saya rancang sendiri pada pretest, itu kan saya juga sudah merancang, eh, saya berkoordinasi dengan kepala madrasah dan mentor itu untuk
membahas bagaimana rancangan pretest yang baik dan untuk sebelum dilakukan postes niku Bapak. Jadi untuk itu, jadi nanti kemungkinan di situ saya akan memberikan penguatan kepada anak dahulu dalam waktu 1 minggu sebelumnya pretest. Untuk pretestnya nanti dilakukan dengan tes kebugaran jasmani yang dari Indonesia itu Pak, TKJI itu instrumennya. Jadi memang sebelum melakukan tes TKJI itu, nanti kami akan berkoordinasi dengan mentor untuk bagaimana penguatan kegiatan tambahan dari yang sudah ada di Jumat Sehat Niku untuk peningkatan kebugaran jasmani dari peserta didik di sini sendiri. Begitu Bapak. Oke, oke. Cukup Mbak, terima kasih. Cukup Bu, terima Oke, kasih. Oke. oke, matur Mas suwun Yosel, Pak Pak Gun, cukup Agus. Pak Gun. Oke, Oke. terima kasih Pak Agus yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Bu Junita silakan dicatat ya untuk Oke, revisi Bapak sampun. rancangan aktualisasi Ibu Junita. Oke, kepada Bapak Suyanto dan Ibu Junita bisa meninggalkan ruangan Zoom ini dan diucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gun, Pak Mari kita Suyanto dan akhiri Pak dengan Agus. baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil peserta